Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan usaha kami, yaitu Nasihab. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang Nasihab sendiri. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, 15-30% kebutuhan gizi, dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Sarapan atau makan pagi adalah keadaan untuk mengonsumsi hidangan utama di pagi hari sebagai bekal energi untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari. Dengan adanya fakta tersebut, yang kemudian membuat kami melihat hal itu menjadi sebuah ide bisnis atau sebuah potensi bisnis yang perlu dikembangkan secara serius. Oleh sebab itu, kami berencana untuk mendirikan usaha nasi caplok atau Nasihab untuk sarapan, seperti itu. Untuk rumusan masalah pada usaha Nasihab sendiri, yang pertama yaitu mengenai waktu, yang kedua jarak, dan yang ketiga itu malas memasak atau malas membuat sarapan pagi. Untuk yang pertama itu mengenai waktu, para pekerja, mahasiswa, dosen-dosen, dan yang lainnya yang beraktivitas itu ada beberapa yang tidak adanya waktu atau tidak cukup waktu untuk sarapan pagi. Oleh karena itu, dengan adanya Nasihab ini akan membantu para pekerja, karyawan, mahasiswa untuk bisa sarapan pagi, seperti itu. Terus yang kedua yaitu mengenai jarak, dimana jarak tempuh yang jauh ke tempat tujuan, seperti para pekerja ke tempat tujuan saat bekerja sedangkan tidak sempat untuk sarapan pagi, dan juga mahasiswa yang dimana tempat tinggalnya jauh dari kampus sendiri sehingga harus berangkat pagi dan tidak cukup waktu dan juga jarak yang jauh sehingga tidak dapat sarapan pagi, seperti itu. Dengan adanya Nasihab ini, kami membantu para mahasiswa, dosen-dosen, karyawan, seperti itu, untuk bisa sarapan pagi dengan praktis dan juga dengan harga yang terjangkau. Terus yang kedua yaitu ada masalah malas memasak sarapan pagi, seperti itu. Biasanya seperti ini adalah ibu rumah tangga ataupun remaja-remaja di mana mereka malas sekali untuk sarapan ataupun untuk memasak sarapan pagi, seperti itu. Dengan adanya Nasihab ini, kami bisa membantu orang-orang di sekeliling kita yang dimana mereka malas memasak itu bisa ikut sarapan pagi dengan makanan yang sangat praktis dan juga harga yang sangat terjangkau, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lean canvas dari usaha kami, yaitu usaha Nasihab. Yang pertama terkait customer segment. Jadi target pasar dari usaha kami yaitu untuk para pekerja, karyawan, pegawai negeri, dosen, dan juga mahasiswa. Kemudian terkait problem, jadi kita menemukan beberapa masalah sehingga kita memunculkan ide bisnis ini. Yang pertama, tidak sempatnya para target pasar atau customer segment untuk sarapan karena jarak tujuan mereka yang jauh. Kemudian tidak sempatnya untuk sarapan karena tidak adanya waktu atau waktu yang singkat. Kemudian terkait solusi, jadi kita menawarkan beberapa solusi dari masalah-masalah tadi. Yang pertama, dengan produk ini para customer dapat tetap sarapan di pagi hari meskipun tempat tujuan mereka jauh, memudahkan para customer
karena produk ini sangat praktis dan juga dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya yaitu unique value proposition. Keunggulan dari produk ini adalah dapat memudahkan para customer untuk tetap sarapan makanan cepat saji yang sangat praktis, mudah dibawa, dan juga simple. Kemudian untuk cost structure, usaha Nasihab ini telah mengeluarkan banyak biaya seperti biaya bahan baku, biaya peralatan untuk mengolah dalam proses pembuatan, dan biaya untuk membeli bahan kemasan dan serta pemasaran atau promosi, dan juga ada biaya operasional. Selanjutnya terkait key metrics, usaha Nasihab ini menggunakan cara penjualan secara langsung dan juga melalui sosial media di WhatsApp dan Instagram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Javelin Experiment Board dari usaha kami, yaitu usaha Nasihab. Yang pertama terkait customer, jadi customer kita adalah para pekerja, karyawan, pegawai negeri, dosen, dan juga mahasiswa. Kemudian untuk problem dari pekerja dan juga karyawan itu tidak sempatnya untuk membuat sarapan di pagi hari karena jarak tempat tujuan mereka yang jauh. Kemudian untuk problem dari pegawai negeri dan juga dosen itu tidak sempatnya untuk sarapan karena tidak adanya waktu atau waktu yang singkat. Kemudian problem untuk mahasiswa yaitu malas untuk membuat sarapan di pagi hari. Kemudian solusinya yaitu dengan produk ini dapat memudahkan para customer sehingga tetap dapat sarapan di pagi hari meskipun tempat tujuan mereka jauh dan tidak adanya waktu untuk membuat sarapan. Kemudian dapat memudahkan para customer yang malas untuk membuat sarapan di pagi hari. Dan konsep dari usaha ini adalah produk ini adalah simple, mudah dibawa, dan sangat praktis. Kemudian untuk risk assumption, asumsi kita mengenai masalah dari para customer itu lebih hemat waktu karena tidak perlu menyiapkan sarapan di pagi hari, malas untuk membuat sarapan, waktu membuat sarapan yang lama, serta membuang-buang waktu, dan lebih hemat uang karena harga yang disediakan dari produk kami sangat terjangkau. Kemudian terkait metode dan sukses kriteria, jadi dalam usaha kami ini menggunakan metode interview atau wawancara secara langsung kepada para customer kita. Dari hasil wawancara mengatakan sukses, 7/10 mengatakan masalah ini valid dan menunjukkan minat terhadap ide dari bisnis kami. Nah, ini adalah bentuk sampel dari produk kami. Jadi, konsep dari produk ini menyerupai burger yang lauknya berada di dalamnya. Untuk lauknya yaitu ayam suwir. Jadi, bagi para customer yang sibuk tidak sempat untuk membuat sarapan di pagi hari, maka tetap dapat sarapan dengan produk ini karena sangat praktis dan juga simple. Jadi konsep produk ini juga meskipun dalam keadaan sibuk, kita tetap bisa sambil makan karena konsepnya yaitu langsung hap. Nah, untuk penjualan dari produk ini kita jual dengan harga Rp6.000. Materi selanjutnya yaitu tentang penjualan produk. Harga Nasihab satuannya yaitu Rp6.000. Media promosi yang kami gunakan untuk menjual yaitu WhatsApp dan juga Instagram.
Kami berjualan kurang lebih 1 minggu. Di hari pertama penjualan kami berhasil menjual 8 pieces, di hari kedua 13 pieces, hari ketiga 14 pieces, hari keempat 10 pieces, hari kelima 12 pieces, hari keenam 11 pieces, dan hari terakhir terjual 15 pieces. Jadi total penjualan kami yaitu 83 pieces. Untuk omset penjualan dari produk kami yaitu nasihat, bahan-bahan yang kita gunakan selama berjualan seminggu yaitu ada bahan baku beras 10 kg dengan harga 77.000, daging ayam 3,5 kg dengan harga 140.000, bawang campur 10.000, cabai 10.000, kemangi 5 ikat 12.500, garam 2 pieces 2.000, gula 1/4 kilo 4.000, kecap setengah kilo 8.000, gas 1 pieces 20.000, dan juga perlengkapan yang kita gunakan ada stiker 7.000, kertas pembungkus 10.000, pembungkus nasi 11.000. Jadi total yang kita keluarkan yaitu 311.500. Untuk menghitung omset yaitu jumlah produk dikali harga jual sama dengan 83 pieces dikali 6.000, totalnya yaitu 498.000. Dan untuk menghitung keuntungan yaitu omset dikurangi modal yaitu sama dengan 498.000 dikurangi 311.500 sama dengan 86.500. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.